بأن يجر على نفسه بأنه لا يدري. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب فمالك النجم الثاقب وما أحد أمن علي من مالك. Kita masih berbicara tentang biografi Al-Imam Malik bin Anas. Di antara gurunya Al-Imam Syafi'i. Dan ini Al-Imam Malik bin Anas di antara madhab yang terkenal dalam fikih. Syafi'i wa Malik wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan. Wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam Zubatnya seperti itu. Wa Syafi'i wa Malik wa Nu'man. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Nu'man bin Thabit. Yaitu Imam Nu'man artinya Imam Abu Hanifah. Wa Syafi'i wa Malik wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dan kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Dan semuanya berada dalam petunjuk. Beda pendapat di kalangan mereka itu adalah rahmah. Jadi berbeda pendapatnya mereka para ulama rahmah. Tapi kalau beda pendapatnya orang awam itu musibah. Jadi berbagai macam pendapat dari kalangan mereka para ulama itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kita menghargai perbedaan ulama. Dengan perbedaan ulama itu seharusnya kita bisa memahami berarti betapa lenturnya syariatul Islam. Dinamis syariatul Islam. Wa may yurid ghaira wajhillahi, dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, barang siapa mencari ilmu tapi bukan karena Allah. Ada orang ngaji nih, tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sekolah, dia kuliah, dia kursus, dia pesantren, tapi tujuannya bukan karena Allah. Itu banyak sekali. Orang sekolah tujuannya biar dapat kerja. Semakin dia tinggi pendidikannya, tujuannya biar mendapatkan gaji lebih besar. Seakan orang tua menyatakan sekolah yang tinggi biar dapat gede gajian. Itu kan seperti itu. Berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali orang tua memberitahu kepada anaknya ngaji yang benar, sekolah yang benar, biar jadi orang soleh. Jarang. Yang ada, udah sekolah yang benar, ngaji yang benar, biar nanti gajiannya gede, biar jadi orang besar. Maksud orang besar di sini adalah para kaum sultan, para pembesar, orang-orang kaya. Barang siapa yang mencari ilmu bukan karena Allah, fala tusmahu nafsuhu bi an yugirra ala nafsihi bi annahu la yadri. Tidak diperkenankan dirinya untuk menyatakan terhadap dirinya bahwa dia tidak tahu. Andaikan dia ditanya, dia katakan tidak tahu, emang benar-benar enggak tahu. Orang yang memang betul-betul mencari ilmu karena Allah, istiqamah dia dalam mencari ilmu, ketika ditanya tentang satu permasalahan, kemudian dia katakan tidak tahu, karena ada sebab. Tapi kalau misalnya ada orang mencari ilmu bukan karena Allah, karena dunia, harta, tahta, atau wanita, kemudian dia bilang tidak tahu, memang seyogianya dia tidak tahu. Karena ilmu itu tidak bisa dicampur aduk dengan syahwat. Ilmu nggak bisa dan nggak boleh dicampur dengan syahwat.
Makanya kalau misalnya ada orang ngaji, dia maksiat, nggak berkah ngajinya. Ada orang ngaji nih, dia berbuat maksiat, nggak berkah ngajinya. Ada orang ngaji pesantren, hatta di pesantren, tapi maksiat, nggak berkah ilmunya. Jadi betul-betul bawa ilmu itu yang rapi. Jangan dia bawa ilmu, terkadang dia pakai celana pendek, terkadang gayanya gaya koboi, nggak mau menjalankan sunnah Rasulullah. Sementara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disertakan dengan sunnatul Rasul Muhammad. Pakai peci, makan tangan kanan, makan baca bismillah, itu ilmunya berkah. Ini jadi santri aja kemana-mana nggak pakai peci, bagaimana mau berkah? Ini contoh aja, contoh. Kelihatan Masya Allah, santren, tapi nggak pakai kemana-mana, nggak pernah pakai peci. Boleh jadi dia pakai dasi. Dasi kan bukan sunnatul Rasul Muhammad. Yang dia lakukan bukan sunnah Rasul, tapi dia tinggalkan sunnah Rasulullah. Bagaimana mau ilmunya berkah? Gitu. Jadi ini orang kalau lagi nyari ilmu betul-betul apik dalam menjaga adab. Apik betul dalam menjaga adab. Makanya ada seorang ulama, dia ahli qiraat. Qiraatnya bagus. Satu waktu dia nyanyi dangdut gitu di apa namanya? Tempat tinggi apa namanya? Panggung. Udah namanya habis. Padahal penyanyi dangdut yang asli namanya nggak habis-habis. Kenapa? Dia seorang ustaz soalnya. Ini ada-ada aja lagi. Penyanyi dangdut disebut ustaz. Udah ustaz kiai lagi. Aduh, gitu. Nggak ada harkat dan martabatnya. Penyanyi dangdut disebut ustaz. Habis tuh. Wibawa ilmu habis. Gitu. Di satu sisi dia joget, di satu sisi dia dakwah. Gitu. Dakwah silakan. Karena kewajiban seorang muslim itu adalah berdakwah. Tapi kalau misalnya disertai dengan maksiat ya repot dong. Gitu. Janganlah dakwah disertai dengan maksiat. Karena itu tidak bakal nyampur. Dakwah disertai dengan joget-joget itu nggak bakal bisa. Walaupun katanya dakwah, nggak ada dakwah dengan joget-joget. Nggak ada. Bisa paham jamaah? Tidak ada. Ulama-ulama kita nggak pernah ngajarin joget-joget. Bahkan orang tua tempo dulu tuh mengatakan kalau ada anak joget-joget kepentilan banget loh, gitu. Kayak belatung nangka loh, gitu. Sampai kayak gitu. Dilarang. Karena ilmu itu wibawa, jamaah sekalian. Ilmu itu wibawa. Seseorang dilihat dari wibawa, bukan dari yang lainnya. Seseorang dilihat dari wibawa. Wibawanya ada karena memang ilmunya bermanfaat. Al-ilmu an-nasu yusamma. Nah, disebut dengan manusia karena memang bil adabi, karena dia punya adab. Nah, semakin ilmunya berkah, semakin dia punya adab. Ada adab, ada akhlak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang katanya punya ilmu, nggak beradab, nggak berkah ilmunya kalau begitu jadi. Ada orang lewat, dia selonong boy aja udah, jalan aja udah gitu. Kayak kedebong pisang, ya kan? Kedebong pisang itu kan bekas orang mandi jenazah di kedebong pisang, orang malah menjauh, apalagi tengah malam, serem gitu. Jadi kalau kita di depan orang dan sekitar orang, misi minimal, assalamualaikum, maaf pak, jalan pak, gitu. Jangan kayak kedebong pisang. Katanya berilmu, ya berarti nggak punya ilmu. Kalau orang nggak punya adab. Walidzalika qala Syafi'i radhiyallahu anhu, oleh karena itu Al-Imam Syafi'i, yaitu muridnya Imam Malik nih. Idza dzukira al-ulama'u fa Malikun an-najmus sahib. Kalau disebut dengan ulama, maka Imam Malik lah bintangnya. Kalau disebut ulama berarti Imam Malik bintangnya, dikatakan oleh Imam Syafi'i.
Karena topnya ulama di situ Imam Malik bin Ahmad, Imam Malik bin Anas. Beliau mempunyai karangan tentang tartibul hadis yang namanya Kitabul Muwatta. Kitab Al-Muwatta disyarahkan banyak oleh mereka para ulama-ulama dan luar biasa syarahnya. Itu Kitab Al-Muwatta dihafal oleh Imam Syafi'i di usia 9 tahun. Hadis semua. Al-Imam Syafi'i di usia 9 tahun sudah hafal yang namanya Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta, kitab yang berisikan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, gurunya. Kalau Al-Quran, di usia 6-7 tahun Al-Imam Syafi'i sudah hafal Quran. Jadi itu ilmu yang gak ada maksiat. Saya pernah waktu di Tarim, belajar di Tarim, 2 kali baca hafal saya. Saya sendiri merasa bangga. Wah, 2 kali hafal. 2 kali saya baca hafal. Saya lihat, oh iya, pantas gak ada maksiat. Gak ada maksiat. Lah ngelihat perempuan, gak ngelihat perempuan, gak ngelihat bencong. LGBT itu L, lesbi, G, gay. Kita lagi mau minum kopi, dengar LGBT aja udah mau muntah. Ya, gak ada LGBT, gak ada orang zina. Perempuannya aja ditutup semuanya, disekep ibaratnya. Kayak nangka dikerosokin, Cipedak dikerosokin. Pernah ngeliat Cipedak dikerosokin? Itu tuh perempuan udah, nggak kelihatan muka, semua tubuhnya ditutup. Bagaimana mau berbuat maksiat? Ini kita habis ngaji, buka HP, yang dilihat perempuan. Di pesantren sekarang selesai ngaji, lihat HP. Bagaimana mau berkah ilmunya? Pulang sekolah, pulang kuliah, yang dilihat adalah HP. Perempuan lagi, perempuan lagi, perempuan lagi. Akhirnya rusak pandangan. Ya jamaah, ini yang kita dengar telinga dangdut mulu. Rusak dah rusak. Pikiran, oh bagaimana nih saya kalau udah selesai belajar, saya mau kerja, rusak lah semuanya. Jadi semuanya tujuannya dunia, bagaimana mau ilmunya berkah? Kalau semuanya tujuannya dunia. Jadi kalau misalnya orang, kalau misalnya belajar ilmu agama emang betul-betul lurus seluruh-seluruhnya. Kalau enggak kelihatan, ibarat nih, orang belajar ilmu agama bagaikan dia pakai gamis putih. Ada satu bercak aja, kotor kelihatan. Tapi kalau dia punya gamis berwarna hitam, bercaknya banyak nggak kelihatan. Nah itulah ulama. Makanya ulama betul-betul jaga dirinya lebih banyak. Gitu. Ulama jaga dirinya lebih banyak. Kenapa? Nilai berkahnya. Karena pengganti Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, ilmunya lebih banyak, akhlaknya lebih banyak gitu daripada yang lain. Ilmunya lebih banyak, akhlaknya lebih banyak, tapi duitnya belum tentu banyak. Memang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mereka cari ilmu, bukan karena duit. Ada orang ngasih, alhamdulillah, enggak ngasih, enggak ada masalah. Tuh lihat ulama-ulama saleh. Wa ma ahaduna min aliyya min Malik, tidak ada seseorang yang lebih aman di sisiku daripada Imam Malik. Artinya keilmuan yang melebihi segalanya dikatakan oleh Imam Syafi'i itu Imam Malik. Gitu. Padahal Imam Syafi'i ilmunya itu semenanjung. Artinya semenanjung sampai ke seluruh pelosok dunia. Tapi tetap beliau menghormati dan menghargai gurunya sendiri, yaitu Imam Malik. Itulah yang seharusnya murid berkata tentang gurunya. Bukan murid menyatakan, guru saya mah sebanding sama saya, astagfirullah. Guru saya tuh sebanding sama saya. Bahkan tuh guru saya cuma lulusan SD. Saya S3, udah gak ada berkahnya tuh. Guru ya paling lulusan apa? Saya nih lihat, gak ada berkahnya tuh ilmu. Ya, gak ada berkahnya. Guru paling belajar cuma berapa tahun,
Saya 30 tahun nggak berkah ilmu. Jadi yang namanya murid itu selalu sami'na wa ata'na. Nggak perlu untuk menampilkan di sisi sang guru. Karena dia adalah berkah dari guru. Seorang murid itu adalah perwujudan dari sang guru. Perwujudan. Adanya dia bisa ini dan itu lantaran berkahnya dari sang guru. Wa ruya anna Aba Ja'farin al-Mansur mana'ahum min riwayatil hadisi fi talaqil mukrah. Oleh karena itu bahwa Al-Imam Abu Ja'far al-Mansur beliau dicegah dalam meriwayatkan hadis. Ini Al-Imam Abu Ja'far al-Mansur ini seorang ulama dalam masalah hadis. Fi talaqil mukrah, senyumnya dipaksa. Gara-gara dia baca hadis tapi senyumnya dipaksa. Jangan ngajar ente, jangan ngajar. Kenapa ente senyumnya terpaksa? Kalau ulama senyumnya betul-betul senyum, murni, manis. Nggak dibuat-buat. Kopinya betul-betul kopi susu yang nyambung. Nggak bisa dibuat-buat. Jadi itu ulama ketawanya nggak dibuat-buat. Seriusnya nggak dibuat-buat. Emang ada ala kadarnya, emang udah tabiat tuh ulama. Ibarat kalau orang Betawi, open banget, Masya Allah. Padahal dia lagi di sini, ada kong haji lewat, kong haji mau kemana? Open. Dan itu kan nggak dibuat-buat, udah ada dalam tabiat seseorang. Jadi kalau misalnya ada ulama cemberut, wah ente jangan ngajar dah, nggak layak seorang ulama cemberut, gitu. Apalagi kalau ngomelin jamaah, ulama ngomelin jamaah, yang harusnya senyum, tapi dia ngomelin jamaah, jangan. Ini kita lihat nih, belajar dari ulama-ulama tempo dulu. Bahkan kalau misalnya ada ulama mau kencing, dia ngajar, ente kencing dulu. Habis kencing wudu, bersih-bersih, wangi-wangi. Jangan habis kencing, habis wudu langsung ngajar. Tar dulu, pakai siwak dulu, pakai minyak wangi dulu. Makanya zaman dulu nggak ada ulama yang bau. Zaman dulu ulama nggak ada yang bau. Keteknya nggak bau, mulutnya nggak bau, semuanya wangi, gitu. Zaman sekarang kita deketin ustaz, bau, nggak boleh. Bisa jadi haram, tuh lihat, bisa jadi haram. Ya jamaah, kalau pakai Rexona jangan berkebanyakan. Untuk Rexona jangan berkebanyakan. Kalau pakai minyak wangi dan juga dilihat minyak wanginya. Karena zaman dulu ada yang disebut dengan minyak wangi aki-aki. Minyak wangi aki-aki itu adalah minyak wangi yang hitam tuh. Hajar Aswad. Orang-orang satu jamaah batuk semuanya. Gitu. Nah, ibarat kalau zaman sekarang itu minyak wangi apa yang buat kambing? Minyak wangi duyung. Gitu. Mau sholat ya pakai minyak wangi duyung, yang bener aja. Cap duyung. Jadi kalau lagi meriwayatkan hadis nggak boleh muka cemberut, senyum. Ulama-ulama tuh kalau lagi mau mengeluarkan hadis itu wangi, pakai bukur. Kalau kata orang sekarang menyan, beda menyan dengan bukur yang wangi-wangi. Ya, mulutnya dengan siwak, pakai minyak wangi semuanya, gitu. Andaikan letih dipaksa-paksa, namanya ulama kan ngajarnya banyak, dakwahnya banyak, dipaksa, jangan sampai kelihatan bahwa dirinya sakit. Kenapa? Ini hadis Rasulullah Muhammad, ini lagi ngajar nih, gitu. Makanya ulama kalau selesai ngajar sampai ke tempat tidur, ya udah, tepar aja udah. Tapi giliran ngajar lagi kuat aja lagi. Dipaksa gitu demi untuk beradab kepada ilmu. Tuh lihat mereka para ulama. Terkadang kita dipaksa gak? Dipaksa gak? Kalau kita kira-kira ngantuk nih depan kitab, kita paksa enggak ngantuk atau tetap kita ngantuk? Harus paksa. Gak boleh di depan kitab kita ngantuk. Apalagi di depan Al-Quran kita ngantuk aja gak beradab. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Waduh, paksa. Enggak kuat wudu.
Innakal misalnya surat mustaqim tanzilul azizir rahim min tanzirum kama ma unzila kafirun. Wah, mandi kalau bisa gitu jadi. Gak kuat dalam wudu berarti mandi. Gitu. Mandi sekali belum kuat, ya udah mandi 3 kali udah. Sampai kayak gitu nih ulama. Ini bukan bercanda. Demi untuk menghormati ilmu gitu. Saya lihat banyak banget di zaman sekarang orang lagi ngajar sambil ngerokok. Bagaimana penghormatan dia dengan ilmu? Karena ilmu nggak bisa dilihat dengan banyaknya riwayat, dengan banyaknya ucapan. Adab. Ya, lagi ngajar kok ngerokok. Jangan dong. Beradab kita. Ini kitab, ini kan kelihatan kitab, fotokopi ini. Secara adab saja, nggak boleh nih kita, saya misalnya mau ngasih siapa? Firmansah, Latumenten. Nih Firmansah, Latumenten. Lewat begini, tidak beradab ketika saya ngasih ngelewatin kitab. Nggak beradab. Paham jemaah? Ini ada sebagian kitab bahkan kitabnya ditaruh di lantai. La haula wala quwata illa billah. Yasin ditaruh di lantai, Al-Quran ditaruh di lantai. Haram hukumnya. Meletakkan Al-Quran di lantai. Sama Yasin juga. Yasin kan Al-Quran. Siapa yang bilang bahwa Yasin bukan Al-Quran? Andaikan terjemahan tetap penghormatan ditaruh di atas. Jangan sekali-kali ditaruh di bawah, itu hukumnya haram. Jangankan Yasinnya kitab-kitab, ini kan asalnya bukan Al-Quran, ini kumpulan dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama, pendapat pengarang. Artinya lebih banyak bisa jadi pendapat pengarang daripada Al-Quran dan hadisnya. Tetap karena ini adalah ilmu, jaga. Bawanya yang benar, seperti ini. Jangan bawa bawa kitab seperti magazin gitu. Apa magazin? Majalah. Astagfirullahaladzim. Kayak dulu orang pegawai negeri kalau hari Senin pecinya ditaruh sini. Pakai peci aja, kenapa yang ditaruh di tangan? Gitu saya lihat. Itu penghormatan kepada kitab. Jangan bawa kitab sebawa-bawanya. Karena penghormatan ilmu ya penghormatan alat ilmu, yaitu kitab. Alat ilmu itu kan kitab. Gitu. Ya jemaah sekalian, sampai kayak gitu diatur oleh ulama. Bahkan kalau udah di dalam kita lagi depan Al-Quran, depan hadis, nggak boleh ngobrol. Kita lagi ngaji nih, nggak boleh ngobrol. Mulut kita bau, nggak boleh. Habis makan jengkol, sekali sikat gigi, 2 kali. 2 kali sikat gigi, masih bau juga 3 kali. Jangan engkau baca kitab sementara mulut masih bau. Atau makan yang merah-merah itu? Bawang merah atau bawang putih. Jangan engkau baca kitab sementara engkau habis makan bawang merah atau bawang putih. Bau nih. Ini ilmu. Bagaimana mau mendatangkan keberkahan ilmu? Itu lihat. Etikanya luar biasa kan? Adabnya gitu. Makanya orang-orang tempo dulu tuh betul-betul ilmunya berkah. Dia punya ilmu, dia ngamalin, gampang sekali mengamalkan ilmu. Kenapa? Ada rahasia ilmu di dalam hatinya. Kalau kita baca kitab sambil makan, ngomong astagfirullah, sambil tiduran tuh baca kitab. Adab dong, adab, taruh adab. Kalau nggak punya adab, bagaikan binatang. Laulal adab lakan nas kadub. Laulal adab lakan nas kadub. Faruya ala mala'in minan nasi. Kemudian pernah diriwayat kepada manusia banyak, pada orang-orang banyak, laisa ala mustakrihin talagun fadarabau bisyad. Tidak boleh buat orang yang mukanya masam, dia baca kitab atau baca ilmu, fadarabau bisyad, sampai dia dipukul dengan sabletan. Ente gimana sih?
Kok baca kitab atau baca ilmu kok mulai bermuram durja? Ini ilmu, ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah. Nggak boleh bermuram durja. Tahu kan bermuram durja? Ya. Walam yatruk riwayat al-hadis, dan beliau tidak pernah meninggalkan riwayat hadis. Saking alimnya beliau, mahirnya beliau tentang hadis, Imam Malik itu semua hadis dihafal dan paham beliau tentang hadis. Hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu. Andaikan seseorang nih sekarang dia paham hadis atau disebut dengan ahli hadis, belum tentu hafal. Zaman-zaman sekarang katanya ahli hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim saja, yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dia nggak tahu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak tahu. Jadi periwayat hanya Imam Bukhari dan Muslim, berarti bukan ahli hadis. Zaman sekarang jadi doktor atau jadi profesor gara-gara dia memahami satu hadis. Dia memahami satu hadis dengan takhrijul hadis, dengan gamblangnya, jadi dia profesor. Aneh-aneh aja. Berarti ulama kita tempo dulu profesornya profesor. Paham nggak jemaah? Berarti itu ulama-ulama kita tempo dulu profesornya profesor. Tapi tetap kita nggak beradab dengan mereka. Gitu. Jadi keberkahan ilmu dimulai dari adab. Dan adab itu dimulai dari bagaimana kita bisa mensikapi di hadapan guru. Karena ilmu tidak bakal sampai ke dalam hati sebelum dia menghormati guru. Ta'zimul masyayikh. Bukan hanya menghormati, mengagungkan. Mengagungkan guru. Andaikan guru butuh untuk berjalan, maka palanya boleh untuk dia taruh nih. Guru mau jalan, nih pala saya. Untuk melangkahnya guru, ibaratnya sampai seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Karena tidak bakal orang menjadi ulama tanpa dia berkhidmat kepada guru. Nonsen. Jadi ulama, jadi guru, tapi dia nggak pernah berkhidmat sama gurunya. Nonsen. Enggak. Gitu. Dia jadi ulama karena dia berkhidmat sama gurunya. Kita lihat zaman sekarang, nggak pernah berkhidmat, kemudian jadi guru. Aneh betul. Makanya akhirnya ilmunya nggak berkah-berkah. Ilmunya nggak berkah-berkah. Di antara tanda berkah, ilmu yang disampaikan itu masuk di dalam hati. Itu di antara tanda ilmu yang berkah. Gitu. Nggak harus punya jamaah ribuan, nggak harus punya jamaah ratusan ribu, tidak. Ilmu yang diungkapkan itu masuk dalam hati. Di mana orang udah mendengarkan ilmu tersebut, yang tadinya belum tobat jadi tobat. Yang tadinya mereka kafir bisa masuk Islam karena sentuhan ilmu. Itu diantara tanda ilmu berkah. Dan kita lihat mukanya tuh ulama itu asik dilihat. Di antara tanda ulama yang berkah, mukanya aja enak dilihat. Ngelihatnya aja udah enak dilihat. Itu diantara, karena ini nggak mungkin dibohongin. Muka yang enak dilihat nggak bisa dibuat-buat. Ya, apakah pakai ini, pakai glowing gitu? Ulama harus pakai, enggak, banyaknya dia wudu. Enggak artinya pakai glowingan segala. Artis boleh jadi glowingnya banyak, tapi tetap nggak enak dilihat. Katanya glowingan, oh masya Allah luar biasa, mulus, tapi nggak enak dilihat. Karena ini semuanya ada kekuatan iman dan kekuatan keberkahan ilmu. Bisa jadi tuh ulama hitam, tapi kan hitamnya hitam manis, ya kan? Hitam, tapi hitam manis. Allahu Akbar, manis kalau begitu jadinya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sedikitnya kita ngaji bisa mengamalkan ilmu. Amin. Sedikit ilmu kalau kita amalkan lebih istimewa daripada kita punya banyak ilmu tapi tidak kita amalkan. Wa qala Malikun rahimahullah, al-Imam Malik yang semoga diberikan kasih sayang oleh Allah, beliau berkata, "Maka rajulun shadiqan fi hadisihi wa la yakdzib illa muti'a bi aqli wa lam yusibuhum ma'al haram afatun wala kharaf." Tidaklah seseorang benar dalam mensikapi hadis Rasulullah
dan tidak dianggap berdusta kecuali akalnya itu nggak ketimpa pikun. Jadi ini diantara tanda ulama dia nggak pikun. Mudah-mudahan kita nggak pikun semuanya. Di antara tanda ilmunya berkah nggak pikun. Tapi kalau udah kena pikun aja, ada sesuatu. Nah, kita lihat ulama-ulama kita sampai betul-betul sepuh nggak pikun-pikun. Hafalannya kuat. Malah orang yang baru hafal kalah dengan hafalan tuh ulama. Padahal Masya Allah udah 100 tahun nggak ada pikunnya. Jadi itu ulama yang sesungguhnya tidak pikun. Nggak melolong, apa ya, enggak. Jadi orang yang ahli zikir insya Allah terjauhkan dari pikun. Ingat tuh, orang yang ahli Quran, mereka para ulama ahli zikir enggak bakal pikun. Orang yang pikun berarti ada sesuatu yang ada masalah. Tapi kita juga tetap nggak boleh buruk-buruk sangka. Cuma artinya ini tanda ulama nggak pikun. Itu tanda ulama nggak pikun. Kita lihat, Masya Allah, ulama-ulama kita makin sepuh, malah makin luar biasa. Ibarat tuh apa namanya, gentong Cina. Semakin tua semakin mahal gak harganya? Gitu. Gentong Cina, gentong Gucci, gitu. Semakin mahal, semakin tua semakin mahal. Kalah tuh buatan-buatan yang ada Cibaduyut atau buatan-buatan Bogor atau Bandung. Yang luar biasa hebatnya, tetap yang mahal, yang udah ratusan tahun yang harganya mahal. Itu juga tuh. Jadi ulama semakin tua semakin berwibawa. Ya Allah, kita minta kepada Allah terhindar dari pikun. Amin. Ingat-ingat nih, ingat-ingat. Jangan sampai pikun. Emang pikun kan bukan kemauan kita, kemauan Allah ya, tapi kan ada sebab. Kalau orang yang memang Quran mulu, ilmu mulu, jauh dari kepikunan. Gitu. Sama kalau ada tuh orang yang apa namanya? Kodok gitu misalnya. Latah, ada sesuatu juga. Kalau dia ahli zikir nggak bakal ahli latah. Kodok gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau dia ahli zikir atau dia ulama, jauh. Coba lihat, ada gak ulama yang latah? Coba lihat aja. Gitu, nggak ada. Gitu. Ada sesuatu, ada kekosongan, ada kehampaan dalam hatinya. Sampai pada akhirnya nama kodok disebut-sebut. Bahkan terkadang bukan hanya kodok yang disebut. Serem, saya nggak mau sebut di sini. Nggak mau sebut. Serem banget, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh kan dia udah latah. Sebelum latah kan ada sebab. Ya jamaah, sebelum latah itu ada sebab. Sampai permasalahan seperti itu ada dalam syariatul Islam. Hebat ya Islam. Ada tuh semuanya kalau kita belajar tentang apa namanya keislaman, ilmu keislaman, ilmu turas. Ada itu semuanya. Jadi ini kaum muslimin nggak ada yang bodoh kalau dia betul-betul belajar. Sampai dibahas tentang pikun, sampai dibahas tentang tadi apa saya katakan? Latah, gitu. Wa amma zuhudu fid dunya, adapun zuhudnya Imam Malik, zuhud itu hanya dimiliki ulama dan orang kaya. Kalau ulama semua ilmunya untuk dakwah. Kalau orang kaya semua hartanya buat dakwah. Jadi kalau misalnya ada orang awam, zuhud, emang seharusnya zuhud, nggak punya apa-apa. Ada orang miskin nih, zuhud banget nih dia. Apa yang dizuhudin emang nggak punya apa-apa. Jadi zuhud itu ulama dan orang kaya. Pertama tuh ulama, walaupun punya banyak ilmu, dikasih aja tuh. Ayo belajar. Bayar gak? Kayak enggak usah, udah ngaji sini, yang penting ngaji. Mau ente bayar silakan, enggak juga enggak ada masalah. Ayo semuanya. Orang kaya terus, ayo. Mau apa? Beli pensil, beli pulpen, mau sekolah, ayo sekolah. Mau ngaji di mana? Disiapkan. Nah, itu namanya zuhud.
Semakin dia punya banyak ilmu, semakin dia merasa bahwa itu bukan ilmunya. Semakin banyak dia punya harta, semakin dia merasa bahwa hartanya bukan punyanya. Udah dialirkan begitu aja untuk dakwah di jalan Allah. Jadi zuhud itu dimiliki oleh dua, yaitu ulama dan orang kaya. Ini Imam Malik, apa yang beliau miliki? Ilmu. Semakin ilmunya banyak, semakin beliau ngajarnya makin banyak. Ada sebagian kita nih, pokoknya kalau ngisi sama saya, DP dulu, DP. Ya Allah, Akbar, DP. Astagfirullahaladzim. DP. Astagfirullah. La ilaha illallah. Dia udah jadwal di masjid yang pinggir kali. Tahu-tahu istana datang. Mumpung. Ini setahun nih datang ke istana, setahun udah gugurin yang semuanya nih. Aduh. Tapi ulama yang betul-betul ulama tidak. Mau yang duluan masyarakat ya datang. Pejabat ya. Ntar dulu. Kalau banyak, saya nggak mengatakan fulan bin fulan. Cuma artinya banyak sekali kalau lagi diundang oleh pejabat, diduluin pejabat. Betul nggak? Bahkan terkadang orang miskin udah nunggu dari Isya sampai jam 12 malam nggak datang-datang juga. Musibah tuh, gitu. Menandakan bahwa ilmunya nggak berkah. Jadi ilmu berkah atau tidak bukan karena kelihatan dia punya mobil banyak, enggak. Atau kelihatan kia besar gitu, pakai dasi, atau pakai apa namanya jas, enggak. Akhlak. Yang dia miliki akhlak, didahulukan mana yang lebih awal. Yang awalnya awal, yang belakangan adalah belakangan. Banyak kalau misalnya zaman Maulid, kalah tuh jadwal pengajian dengan Maulid. Libur, saya lagi ada Maulidan. Maulidan kan minimal 2 juta, 3 juta. Kalau pengajian paling seberapa? Gitu. Astagfirullah. Betul gak jemaah? Itu tanda ilmunya gak berkah. Hatta dia profesor gak berkah. Guru besar gak berkah. Kiai besar, walaupun kiai besar tetap gak berkah. Siapa bilang kiai besar kemudian berkah? Belum tentu. Mungkin kelihatan besar keilmuannya, tetapi hatinya gak besar. Susah gak jamaah? Jamaah susah gak? Tapi buat orang soleh gampang. Karena guru yang benar gak pernah membeda-bedakan jamaah. Mana kaya, mana miskin, semuanya sama. Gitu. Kalau ada guru sudah mulai membeda-bedakan mana kaya, mana miskin, ilmunya gak berkah. Yang kaya, silakan Pak Haji, silakan di sini. Yang miskin, nanti belakangan. Enggak. Itu nggak berkah. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kita dicontohin, diberikan contoh oleh mereka para ulama-ulama kita tempo dulu. Ikutin seperti itu. Ikutin. Contoh. Sebaik-baik perangai itu ada contoh. Orang mau mengikuti Rasulullah kan ada contoh. Dari gurunya lagi ada gurunya lagi ada gurunya. Ada seseorang pecinta Rasulullah, saking betul-betul ngikutin Rasulullah, dikasih semangka, mencari hadis tentang semangka. Rupa-rupanya beliau nggak ketemu Rasulullah pernah makan semangka atau enggak. Gimana cara buka semangka? Makan semangka. Dilihat nih hadis Rasulullah. Rasulullah dalam satu dengan riwayat yang ada nggak pernah makan semangka. Udahlah, saya tinggalin semangka. Kenapa? Rasulullah nggak pernah makan semangka. Insya Allah. Saking mau ngikutinnya Rasulullah Muhammad. Kita terkadang nggak ada pisau, kita belah semangka dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan cincin gede. Nggak ngikutin Rasulullah Muhammad. Ulama-ulama saking mau mengikuti Rasulullah berkuda. Beliau sewa kuda untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah memanah, beli panah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad.
Saking artinya Pak, masuk dalam hati untuk betul-betul menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu alaihi ma ruya anna al-Mahdi amirul mu'minin salahu. Pernah menunjukkan dalam satu riwayat bahwa al-Imam al-Mahdi, bahwa al-Mahdi amirul mu'minin pernah ditanya, hal laka min dar, engkau punya rumah enggak? Faqala la, aku enggak punya rumah. Walakin uhadditsuka sami'tu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman yaqulu nusibal mar'u nasabul mar'i daruh wa salahu Rashid hal laka dar faqala la fa'atahu 3,000 dinar. Pernah dinyatakan bahwa Imam al-Mahdi, Imam Mahdi di sini Amirul Mukminin, bukan Imam Mahdi yang nanti pada akhirnya turun, bukan Imam Mahdi yang nanti turun. Ini Imam Amirul Mukminin tempo dulu, Al-Mahdi. Itu pernah kejadian dan pernah ditanya, engkau punya rumah gak? Padahal Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu presiden sekarang. Presiden nggak punya rumah. Jamaah, presiden nggak punya rumah. Zaman sekarang punya usaha MBG aja rumahnya banyak. Ini presiden nggak punya rumah. Allahu Akbar. Zaman dulu ini kekuasaan Amirul Mukminin panjang lebar. Dulu pernah kekuasaan Islam dari Turki sampai Indonesia. Turki, Masya Allah. Ada yang udah pernah ke Turki? Belum? Ya, lewat letak dah. Lewat apa namanya? Lewat peta. Luar biasa jauh sampai ke Indonesia. Terakhir Abdul Hamid yang kedua tuh, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Bahkan tuh di antara kerajaan Yogyakarta tempo dulu ada hubungannya dengan kerajaan Islam Turki. Makanya kita perlu mengenang sejarah jamaah sekalian. Zaman setelah Wali Songo kita banyak hubungannya dengan kerajaan Islam Turki. Jadi kekuasaannya dari Turki terus sampai Indonesia, dari ujung ke ujung. Sampingnya Turki kan Eropa jamaah. Sampingnya Turki itu Eropa. Ini ke Indonesia, Asia Tenggara. Ujungnya Asia. Habis itu di bawah Indonesia apa? Australia. Udah beda lagi. Ini kita di ujung, betul-betul ujungnya Asia. Gitu. Jauhnya luar biasa. Nggak punya rumah. Padahal ini kalau misalnya dilihat kekuasaannya banyak, berarti kan hartanya lebih banyak. Betul gak jamaah? Gitu. Halak mendar, engkau punya rumah gak? Fagalah, Enggak punya. Begini, aku mau cerita. Sami'tu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, aku pernah mendengar Rabi'ah bin Abi Abdurrahman yaqulu. Rabi'ah pernah berkata, nasabul mar'i daruh, nasabnya seseorang yaitu rumahnya. Artinya kalau misalnya tuh dia rumahnya berantakan, ya berarti ya dia juga berantakan. Apalagi zaman sekarang banyak sekali rumahnya lebih istimewa dari masjid. Lebih megah dari masjid. Orang-orang dulu nggak ada yang punya rumah lebih cantik daripada masjid. Jadi masjid itu dijadikan contoh. Biarkan masjid yang paling agung, yang paling indah. Itu mereka zaman dulu walaupun kaya nggak mau rumahnya itu setara dengan masjid aja nggak mau. Setara dengan masjid apa? Andaikan dia punya duit, diperindah lagi itu masjid. Punya duit lagi, diperindah lagi itu masjid. Zaman sekarang, punya duit, perindah apa? Rumah. Habis itu lagi, percantik istri. Rebonding lagi. Rumah, ditinggiin lagi. Lalu masjid nggak tingkat, rumahnya 50 tingkat. Iya kan? Nah,
Jadi seorang muslim dilihat aja gitu, rumahnya, lihat aja rumahnya. Kalau misalnya kira-kira rumahnya lebih cantik daripada masjid, gak ada kemaslahatan. Ilmunya mana kalau begitu jadinya? Berarti nggak manfaat. Masjid kan rumah Allah. Masjid Al-Mujahidin ini rumah saya, rumah pengurus atau rumah Allah? Rumah Allah. Berarti kan kalau rumahnya Allah, rumahnya saya juga, rumah pengurus juga, rumah jamaah semuanya. Berarti harusnya lebih istimewa masjid. Betul gak? Lebih istimewa. Nah itulah diantara kenapa kaum muslimin tidak bersatu. Karena dari masjidnya aja nggak bersatu. Gitu. Jadi pantas dikatakan seseorang itu dilihat dari rumahnya. Kalau di rumahnya itu sederhana, mencukupi, dan nggak pernah berani untuk lebih mempercantik rumah daripada masjid, itulah namanya seorang wibawa muslim. Orang muslim nggak pernah mempunyai rumah lebih cantik daripada masjid. Paham jamaah? Ini ucapan jamaah sering dengar nggak? Pernah dengar? Nggak pernah? Kenapa nggak pernah dengar? Kenapa nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar? Ya sekarang dengar, dah udah. Sekarang udah dengar. Jadi jangan pelit kalau begitu jadinya buat masjid. Jangan pelit. Yang ada ngaji aja di sini, masya Allah. Kalau misalnya dipeduli ini masjid, masya Allah, cuma masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini introspeksi buat kita semuanya. Ya, introspeksi. Coba lihat Masjidil Haram. Indah? Emang seperti itu harusnya masjid. Masjid Nabawi indah gak? Bisa jadi pintunya Masjid Nabawi lebih hebat daripada rumah kita. Dan memang harusnya seperti itu. Pintu Masjid Nabawi kita dorong juga gak kuat, saking luar biasa. Nah seharusnya itulah masjid, gitu. Paham jamaah? Apalagi kalau misalnya kita lihat di kampung-kampung, ya Allah, miris namanya. Rumahnya masya Allah, apalagi rumah pejabat, rumah artis, Allahu Akbar. Ngelihat masjidnya, miris. Ini punya Allah, ini rumahnya Allah. Kok kalah rumah Allah dengan rumah manusia? Jadi yang namanya muslim bukan karena kelihatan agamanya, dia peduli gak sama masjid? Peduli gak dia sama masjid? Wasalawur Rashid, pernah beliau ditanya oleh Harun al-Rashid. Harun al-Rashid salah satu khalifah yang sangat adil. Ini sangat terkenal, Harun al-Rashid. Hal kadar, engkau punya rumah enggak? Fagalala. Jawabannya juga sama, enggak punya. Masa Amirul Mukminin enggak punya rumah? Ini kan luar biasa. Tapi terjadi dalam kekuasaan Islam tempo dulu. Dan banyak nih khalifah-khalifah kita menjabat sebagai presiden, kalau istilahnya kita zaman sekarang enggak punya rumah. Bahkan kudanya itu kuda grab car, itu namanya apa namanya? Nyewa. Kuda nyewa. Seorang Amirul Mukminin jamaah sekalian punya kuda sewa. Ya Allah. Tuh lihat. Mau makan, ada gandum, udah gandumnya aja. Kalau mau pakai lauk tuh, Amirul Mukminin kerja. Zaman dulu tuh Amirul Mukminin presiden kerja. Bawa beras. Amirul Mukminin bawa beras. Tuh orang ngasih upah, akhirnya dia beli kentang. Akhirnya dia beli bisbas, yaitu sambal dan sebagainya. Allahu Akbar. Makanya Islam tersebar dengan kuatnya karena mereka mengamalkan Islam. Jadi Islam tersebar bukan karena ilmu yang kelihatan, tapi adab yang ada. Menjalankan syariat. Kayak hal yang mustahil kan? Hal yang mustahil. Coba kita lihat. Lurah aja zaman sekarang, mentarang dan mentereng. Belum rumahnya, belum mobilnya, belum Allahu Akbar. Ada rumah dinas lagi. Zaman dulu jadi presiden nggak ada rumah dinas, nggak dikasih kuda, pulang nggak ada keledai, yang ada gandum. Buat apa gandum?
Tapi itu yang terjadi. Makanya Islam betul-betul tersebar sampai ke Eropa. Islam itu tadi saya katakan sampai ke mana, ke Turki. Sampingnya Turki itu kan peperangan besar, gitu. Peperangan besar yang dipimpin oleh Konstantinopel. Itu kan Allahu Akbar jamaah, 1000 tahun nggak bisa terkalahkan. Tapi dengan kekuatan mengamalkan syariatul Islam, bisa nggak Islam kembali seperti itu lagi? Bisa. Jangan korup, jangan korup, ya jamaah. Ini Insya Allah merinding kita jamaah, bukan karena merinding kelihatan setan, enggak. Orang nomor 1 dalam dunia Islam enggak punya rumah, bayangkan. Kalau dia mau makan enakan dikit, yaitu lauk, anak dan istrinya, dia kerja. Ada yang kerja ngangon kambing, dikasih duit, dikasih upah. Orang nggak tahu bahwa ini adalah khalifah. Allahu Akbar. Kita baru jadi artis aja udah jadi sultan. Insya Allah. Baru jadi artis. Lucu banget. Bagaimana sultan yang sesungguhnya kalau begitu jadinya? Allahu Akbar. Tuh lihat, Allahu Akbar. Kita diajarkan mengamalkan ilmu. Kalau orang pintar banyak, yang mengamalkan ilmu jarang. Di setiap perguruan tinggi banyak orang pintar. Ada S1, S2, S3-nya, profesor nggak pernah ada habisnya. Orang pintar banyak, tapi yang mengamalkan ilmu belum tentu. Jamaah paham ya? Kemudian akhirnya karena ngelihat Amirul Mukminin nggak punya rumah, fa'atau 3,000 dinar. Akhirnya diberikan 3.000 dinar uang emas. Kesian nih. Masa khalifah nggak punya rumah? Dikasih 3.000 uang emas. Wagala ishtar bihadaran, kemudian disuruh beli rumah. Fa'akhadha wa lam yunfikha. Dia ambil kemudian tidak dia nafkahkan. Artinya enggak dia beliin rumah. Dia ambil doang tuh, tapi enggak dibeliin rumah. Falamma arada Rasyidu syukhusa qala li Malikin rahimahullah yang bagi an takhruja ma'ana. Jadi tuh ulama khalifah udah dikasih duit untuk beli rumah dengan 3.000 tael uang emas, enggak dibeliin rumah. Udah, begitu aja udah. Kebutuhan masyarakat masih lebih banyak. Padahal enggak punya rumah. Ada orang, presiden saya belum makan dikasih. Presiden saya dikasih. Hamil kira-kira mau apa namanya? Mau melahirkan dikasih. Padahal dia sendiri enggak punya duit. Ya Allah, gak punya rumah, gak punya rumah. Sekali dapat duit untuk umat, untuk masyarakat. Ya Allah, Allahu Akbar. Falamma arada Rasyidu syukhus qala li Malikin rahimahullah yang bagi an takhruj mana. Tatkala Harun ar-Rasyid menghendaki seseorang, ini seorang khalifah juga, beliau berkata kepada Imam Malik, seyogianya engkau keluar bersama kami, maka sesungguhnya aku niat untuk agar orang-orang membawa kitab Muwatta. Muwatta itu karangan Imam Malik, biar dipanggul oleh masyarakat. Artinya nih Khalifah Imam Harun ar-Rasyid mau memuliakan ulama, biar kitab-kitab Al-Muwatta itu dipanggul oleh masyarakat banyak. Kama hamil Utsman radhiyallahu anhu nas 'alal Qur'an. Sebagaimana Sayyidina Utsman memerintahkan kepada orang-orang kala itu untuk membawa Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika itu di zaman Sayyidina Utsman kan ada mushaf. Namanya makanya Mushaf Utsmani. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Al-Quran belum disusun. Masih ada di ada di pelepah korma, ada kemudian di tulisan, ada kemudian di di batu tulisan Al-Quran.
ada kemudian ditulang belulang, karena ketika itu Al-Quran belum dibukukan di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, zaman Sayyidina Utsman Al-Quran dibukukan. Kenapa? Karena orang khawatir hafalan Quran nyambung dengan hafalan hadis. Kan repot. Bismillahirrahmanirrahim atau talabul ilmi farul. Al-Quran nyambung dengan hadis. Akhirnya di zaman Sayyidina Utsman Al-Quran dikhususkan, dikumpulkan para penghafal Quran, para ulama-ulama Quran sedunia kala itu untuk menentukan Al-Quran atau hadis. Makanya di zaman Sayyidina Utsman hadis belum dikumpulkan. Jadi Al-Quran aja dulu yang dikumpulkan gitu. Bertahap, kalau tahu-tahu Al-Quran dan hadis dikumpulkan nanti khawatir bersatu gitu. Akhirnya orang-orang membawa Al-Quran dengan pengagungan. Nih di zaman Sayyidina Imam Malik, biarkan kitab Al-Muwatta sebagaimana di zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran dibawa oleh manusia dengan banyaknya. Ibarat kalau zaman sekarang tuh, kalau lagi Muharraman, kan ada orang bawa panggul, di atasnya ada buah-buahan apa semuanya, di apa namanya, dipanggul, diarak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Gitu. Faqala lahu amma hamlun nasi 'ala al-muwatta falaysa ilayhi sabil. Imam Malik ini dengan jawaban merendah. Kalau misalnya orang membawa kitab Muwatta, nggak perlu sampai begitu-gitu banget. Lianna ashab Rasulillah iftaragu ba'dahu fil amsar fa'addathu. Karena sahabat Rasulullah berpisah-pisah sepeninggal baginda Rasulullah. Ya kan, setelah sepeninggal baginda Rasulullah, para sahabat ada yang ke semenanjung Arab, ada yang ke Turki, ada yang ke Asia, sampai ke Indonesia, diantaranya Afrika dan sebagainya. Fa inda kulli ahli Misr ilmun wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmah. Dan bahkan di setiap negeri itu ada ilmunya. Di sini ada ilmunya, artinya ada ilmunya, ada ulamanya, ulama. Andaikan mereka berbeda pendapat itu wajar. Wajar, sepeninggal baginda Rasulullah para ulama-ulama berbeda pendapat wajar. Karena sudah tidak ada Rasulullahnya. Tapi kalau di zaman Rasulullah nggak ada beda pendapat. Mutlak dari baginda Rasulullah Muhammad. Nah, sepeninggal baginda Rasulullah para sahabat berbeda. Wajar gak? Wajar. Karena baginda Rasulullah sudah tiada. Dan ketika itu para sahabat sudah tersebar ke seluruh dunia. Masya Allah, semua Masya Allah. Itu aja sahabat dari Madinah ke kota Tarim 8 hari 8 malam naik gunung. Gunungnya itu kalau di Hadramaut di Arab itu gunungnya kayak dataran. Kalau kita lewat pesawat tuh, naik pesawat, atasnya gunung kayak dataran. Jadi kuda bisa lewat di situ. Dari Madinah untuk berdakwah ke Yaman. Allahu Akbar. Kalau kita naik gunung kayak gitu jatuh. Dan nggak ada gunung di Indonesia model kayak gitu. Jadi kalau di Arab itu gunungnya di atasnya itu jalan seperti jalanan persis gitu. Jadi para sahabat tuh saking menebar agama dengan ikhlasnya meninggalkan anak dan istri di padang pasir yang sangat luar biasa dahsyat panasnya untuk menggenggam kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak dikasih duit, nggak dikasih apa, tapi ada kekuatan besar untuk dakwah. Nah, dari orang yang ikhlas akhirnya dakwahnya tersebar. Jadi Islam itu tersebar karena keikhlasan. Ikhlasnya mereka keluarga baginda Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Wa amal khuruju ma'aka fala sabila ilaih. Adapun mau keluar dengan engkau dengan khalifah, nih Imam Malik diajak sama khalifah keluar. Ibaratnya untuk menyatakan, nih saya nih berdampingan dengan raja, nggak mau Imam Malik. Imam Malik disuruh berdampingan keluar dengan raja, nggak mau. Kalau kita sengaja-ngaja mau dekat presiden, mana ya presiden, mana ya anggota MPR, mana ya anggota DPR, ulama tempo dulu disuruh dekat presiden nggak mau. Padahal tuh presiden udah ngajak, nggak. Nanti keluar aja, jalan-jalan aja, nggak mau bareng.
Allahu Akbar. Makanya Islam kala itu betul-betul tersebar karena keikhlasan hati jamaah. Bukan karena duit yang mereka dapetin, bukan karena duit yang mereka niatkan, bukan karena jabatan, bukan karena mau jadi penasihat MBG, bukan mau jadi penasihat presiden atau presiden, enggak. Ikhlas karena Allah, berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mau dihormatin pejabat, enggak dihormatin enggak ada masalah. Tapi kalau kita terkadang cari muka malah. Ngundang pejabat enggak datang, kok pejabat enggak datang? Gitu. Sebentar zaman dulu ulamanya didatangin pejabat. Tapi ulamanya itu mau enggak mau. Ulamanya didatangin pejabat dan ulamanya itu mau enggak mau. Ini jangan dipikir bahwa ajaran ini adalah ekstrim. Tidak, ini adalah ajaran sesungguhnya. Karena kita nggak pernah dengar yang kayak begini, seakan kajiannya kok kuno sekali. Dengan yang kuno itu nyentrik. Karena engkau nggak pernah melihat kekuasaan hati yang sesungguhnya. Kekuasaan hati yang sesungguhnya, kekuasaan yang tidak pernah terpatri dengan politik. Nggak ada kekuasaan politik yang dia mauin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Kalau mau jalan berbarengan dengan kau enggak perlu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah ini, kota Madinah lebih baik buat kalian, lebih baik buat mereka kalau mereka tahu. Maksudnya itu Imam Malik mau diajak sama presiden untuk keluar dari Madinah. Biar orang-orang tahu nih dekat dengan pejabat, ini dekat dengan pejabat, ulama yang dekat dengan pejabat. Enggak mau. Saya enggak mau keluar dari Madinah. Walaupun ente yang ngajak, entenya maksudnya presiden, padahal presidennya itu Imam Harun al-Rasyid. Imam Harun al-Rasyid itu beliau seorang presiden minimal tiap malam cuma 200 rakaat. Kita ustaznya aja belum tentu 200 rakaat. Paham gak jemaah? Ini presiden. Minimal setiap malam 200 rakaat. Bagaimana gubernur? Bagaimana RT? Bagaimana ulama? Makanya kita lihat zaman-zaman dulu ulama-ulama ribuan rakaat. Allahu Akbar. Di siang hari dengan rakyat, di malam hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada waktu untuk yang lain. Gak ada waktu untuk kongkok, nggak ada. Malam aku dengan Allah, siang aku dengan masyarakat, malam lagi dengan Allah, siang lagi dengan masyarakat. Akhirnya benar. Kita lihat dalam sejarah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kekuasaan Islam betul-betul merebak dan meluas luar biasa. Sampai ke Indonesia tadi saya katakan. Gitu. Hubungan Jogja ketika itu akhirnya berpisah antara Jogja dengan Solo. Itu kan karena memang perbuatan jahat dari Belanda. Udah ada kekuatan Islam. Itu kan sebenarnya kekuatan kerajaan Islam, kesultanan. Kesultanan Ngayogyakarta. Betul kan? Kesultanan. Ada gak kesultanan kafir? Nggak pernah ada. Itu betul. Tapi karena memang itu dirusak oleh Belanda kafir, terbagi dua akhirnya. Kalau udah Jawa terbagi dua, akhirnya Indonesia terbagi dua. Karena kekuatan besar ketika itu adalah Jawa. Bisa paham jemaah? Mohon maaf yang bukan Jawa, mohon maaf. Ini kan sejarah. Ya, kekuatan ketika itu betul-betul Jawa. Makanya Wali Songo itu semuanya di Jawa. Nggak ada yang di tempat lain. Gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Madinatu tanfi khabtaha kama yunfil kiru khabtal hadid. Madinah itu mensucikan kotoran sebagaimana besi itu menghilangkan, sebagaimana apa namanya kalau orang ngegas pakai besi itu, ngelas menghilangkan besi-besi yang kotor dengan ngelas itu. Jadi itu Madinah itu orang siapapun masuk tersembuhkan. Punya penyakit apa? Masuk aja ke Madinah. Orang malas masuk aja ke Madinah. Insya Allah tenang. Coba kita masuk ke kota Al-Madinah. Banyak orang, tapi nyaman. Adem kita lihat.
nggak ada hingar-bingar, nggak ada yang satu berantem, nggak. Coba kalau misalnya kita keluar di Makkah, nggak usah keluar dari Makkah, keluar dari Masjidil Haram, depan Masjidil Haram orang berantem di situ, berantem lagi. Di Madinah nggak ada orang bersuara keras. Coba lihat haji atau umrah, nyaman, tenang, teduh. Orang bukan dikata nggak ada orang, banyak, tapi nggak berisik. Itulah Madinah, karena tempat siapa? Rasulullah Muhammad. Jadi makanya debunya Madinah itu obat. Debunya Madinah obat. Debu kota Al-Madinatul Munawwarah obat dari berbagai macam penyakit. Ada orang kena penyakit ain. Penyakit ain akhirnya berobatnya ke Madinah sambilan haji atau umrah, sembuh. Gitu. Ada orang lagi asik-asik usaha, tahu jatuh. Berobat betul. Berobatnya kemana? Ke Al-Madinatul Munawwarah. Sering ziarah ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sembuh. Karena memang betul bahwa debunya Madinah obat. Debunya Madinah. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad? Bagaimana ketika kita ziarah ke Rasul Muhammad? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di hadapan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang memberikan syafaat kepada kita. Allahu Akbar. Doa disampaikan oleh Allah lantaran berkahnya Nabi Muhammad. Biasanya kita jawab, ini depan Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Habibur Rahman, Assalamualaikum ya Habibur Rahman, Assalamualaikum ya Habibur Rahim, Assalamualaikum ya Syafi', Assalamualaikum ya Al-Muddathir, Assalamualaikum ayyuhal Muzammil, Assalamualaikum ya Taha, Assalamualaikum ya Yasin. Salam kita ke Rasulullah. Hati yang penuh dengan kehancuran ini, penuh dengan maksiat, di hadapan Rasulullah tenang, blok langsung terbuka. Kalau nggak percaya, jalanin aja. Kan kita ngaji kan? Percaya nggak sama saya? Bukan artinya percaya kemudian jangan jalanin, tetap jalanin juga. Nikmatnya kita di hadapan Rasulullah Muhammad. Sadaqah Rasulullah, benarnya Rasulullah. Makanya kalau misalnya kita udah banyak gimana, cas ke Rasulullah Muhammad. Banyakin haji, banyakin umrah, banyakin sholawat. Hati yang tadinya kerontang menjadi adem. Adem betul. Ademnya luar biasa. Di sebelah sana biasa yang muadzin siapa? Yang baca salat tadi habis maghrib, Pak siapa? Pak Kembul. Pak Asmuni. Kok Pak Kembul tadi? Pak Asmuni itu. Asmuni betul. Oh iya. Asik luar biasa. Walaupun beliau udah tua tapi hati ya Allah. Seakan kita berada di hadapan Rasulullah. Luar biasa. Kenapa? Sambungan salawat. Yang salat itu semuanya sambung kepada baginda Rasul Muhammad. Makanya orang kalau udah dekat dengan Rasulullah hatinya tenang dan menenangkan orang. Orang yang udah dekat dengan Rasulullah tenang dan menenangkan orang. Dan siapapun orang yang melihatnya pun ikut tenang. Karena magnet gitu. Dari sumber yang awal yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kebanyakan, dipersilahkan kalau ada.